Halo teman-teman sekalian, Eh, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Ignatius Werner Kalesa Magdelier dengan NIM akhir 126 bersama rekan saya Ardan Christian dengan NIM akhir 124. Kali ini kami akan mempresentasikan serta memaparkan tugas desain pondasi. Yang pertama, di sini ada sebuah soal yang dimana soal tersebut eh, terdapat sebuah bangunan berlantai 3 sederhana yang berfungsi sebagai ruko dengan dimensi dan beberapa macam ukuran yang sudah terpampang di layar di slide, bisa teman-teman sekalian lihat ya, dengan beberapa dimensinya, yaitu yang pertama ada dimensi kolom di sini yang berukuran 30 x 30 cm, dimensi balok 40 x 30, tebal selimut betonnya 3 cm, sedangkan tebal selimut fondasi telapaknya 7,5 cm. Bisa teman-teman sekalian lihat di sini ada eh, tebal plat berkeramik, berat keramik 24 kg dan tebal spesi 2 cm. Oke, pertanyaannya langsung saja kita ke pertanyaannya, yaitu yang pertama, merencanakan pondasi dangkal jenis pondasi telapak berdasarkan data-data atau dimensi-dimensi di atas. Kemudian kita mencari daya dukung tanah yang aman terhadap runtuhnya tanah dengan SF atau safety factor 3, aman terhadap penurunan akibat konsolidasi dan tanah sehingga penurunan total tidak terlalu besar. Kemudian ada hitung gambar dengan berdasarkan SNI. Nah, berikutnya kita masuk ke edit grid. Di sini kita memulai untuk edit grid untuk melakukan pemodelan. Berikutnya kita langsung ke define material. Di sini ada define material dari baja FY 240 dan beton K250. Nah, berikutnya ada juga define dari FY 320 dan FY, dan ada di sini juga dari define material dari beton balok 40 x 30 dan kolom 30 x 30 ya teman-teman. Oke, di sini juga ada define dari material dari plat yang terdiri dari plat 12 dan plat 10. Bisa teman-teman sendiri lihat di slide-nya ya teman-teman. Dan di sini ada juga untuk kolomnya ya teman-teman, 30 x 30. Nah, berikutnya yaitu kita melakukan input load pattern dan load combination. Bisa teman-teman lihat ada 3 beban di sini ya, yaitu ada dead sebagai beban mati, super dead juga beban mati, dan life sebagai beban hidup. Nah, bisa teman-teman lihat ada juga life combination atau beban kombinasi. Nah, input pembebanan kita lihat, teman-teman bisa melihat di sini ada super dead dan life. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada muncul petak-petak seperti merupakan petak-petak pembebanan. Nah, berikutnya kita melihat gaya yang diberikan setelah kita melakukan pembebanan. Hasil analisa dari aplikasi SAP 2000. Yang pertama ada gaya momen dari beban kombinasi, gaya aksial, dan ada beban kombinasi dari gaya geser, dan kita bisa lihat gambar terakhir yaitu deformasi pada struktur dengan beban kombinasi. Baiklah teman-teman, berikutnya adalah running PU, MUX, dan MUY, yaitu output dari analisa aplikasi SAP yang kita ekspor ke aplikasi Microsoft Excel untuk mencari nilai max-nya. Yang pertama, PU yaitu F3, kita dapat nilai max-nya yaitu 625,176, dan M1 atau MUX kita dapat nilai max-nya 1,6488 dan MUY 2,0115 nilai max-nya. Nah, itu saja yang bisa saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai data fondasi dari fondasi telapak yang akan direncanakan. Di sini kita merencanakan kedalaman fondasi yang akan kita rencanakan yaitu 1,6 meter dengan berat volume tanah yang telah ditentukan yaitu 21, sudut gesek dalam 8, kohesinya 14, dan tahanan bonus rata-ratanya 65,25.
Nah, untuk lebar pondasinya sendiri kita menggunakan ukuran 1,5 dan 1,5, yaitu berbentuk persegi. Untuk tebal pondasi yaitu 0,4, lebar kolomnya itu yang kita gunakan adalah 0,3 dan 0,3 meter, karena kolom yang kita gunakan adalah 30 x 30 cm. Kemudian untuk posisi kolomnya kita menggunakan ukuran 40, kemudian kuat tekan betonnya nilainya 24,517 MPa, dan kuat lele baja tulangannya 320, kemudian berat beton per tulangnya 24. Kemudian kita juga masukkan input gaya aksial beban terfaktor, momen arah X akibat beban terfaktor, dan momen arah Y akibat beban terfaktor yang telah kita dapatkan dari analisis HALP 2000. Selanjutnya kita menghitung kapasitas dukung tanah menggunakan metode Terzaghi dan Peck. Di sini sudah terdapat rumus berdasarkan menurut Terzaghi dan Peck. Itu Q sama dengan C kali NC kali 1 tambah 0,3 kali B per L ditambah DF kali gamma kali NQ kali 0,5 kali B kali dalam kurung 1 kurang 0,2 kali B per L. Nah, di sini kita juga melampirkan beberapa data seperti kohesi tanah, kedalaman, berat volume, lebar pondasi, panjang pondasi, dan sudut gesek dalamnya. Kemudian kita menghitung menggunakan rumus yang sudah disediakan. Di sini kita mendapatkan sudut gesek dalam satuan rat yaitu 0,489. Kemudian kita juga menghitung faktor kapasitas dukung tanah menurut Terzaghi. Nilai NC kita dapat 49,239, untuk NQ nya 27,181, untuk N gamanya 15,03. Selain itu kita juga menghitung kapasitas dukung ultimate tanah menurut Terzaghi juga. Nah, di sini kapasitas dukung tanahnya sudah didapat, yaitu sebesar 606,15 kN per meter kuadrat. Selanjutnya kita menghitung menggunakan metode Meyerhof atau menurut Meyerhof mengenai kapasitas dukung tanah. Di sini rumusnya sudah tertera di sini, yaitu Kia sama dengan QC per 3 kali dalam kurung B plus 0,3 per B dalam kurung pangkat 2 dikali dengan KD. Nah, untuk KD sendiri itu ditambah dengan 1 tambah 0,33 menjadi 1,33. Sedangkan itu untuk DF per B nya harus kurang dari sama dengan 1,33. Jadi di sini kita mencari tahanan kondusnya berapa, lebar pondasinya, kedalaman pondasi. Nah, kemudian didapat tahanan kondus rata-rata dari hasil sondirnya yaitu 65,25. Nah, kita menghitung juga kapasitas dukung izinnya. Di sini kapasitas dukung izinnya didapat 237,27 kN per meter kuadrat. Nah, dari dua analisis menurut Terzaghi dan Meyerhof, kita membandingkan mana angka yang paling besar, apakah Meyerhof maupun Terzaghi. Nah, dalam kasus ini kita mendapatkan bahwa Terzaghi mendapatkan nilai kapasitas dukung izin yang lebih besar daripada Meyerhof, sehingga nilai daripada Terzaghi dan Peck ini akan kita gunakan menjadi kapasitas tanah yang akan kita pakai. Selanjutnya kita mengontrol tegangan tanah. Di sini kita melakukan kontrol pada pondasi telapak yang akan kita rencanakan dengan menghitung luas dasar pondasi telapak, tahanan momen pada arah X dan Y, tinggi tanah di atas footplat, tekanan berat pada footplat, kemudian juga menghitung tegangan tanah maksimum yaitu Qmax dan Qmin. Nah, untuk Qmax dan Qmin ini sendiri kita memiliki beberapa syarat. Untuk Qmax itu harus lebih kecil daripada QA. Nah, itu akan memasuki batas yang aman. Sedangkan untuk Qmin itu harus lebih dari 0 supaya tidak terjadi tegangan tarik. Untuk ini hasil perhitungan yang kita dapatkan ini sudah rata-rata sudah lolos dengan syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya kita melakukan menghitung gaya geser pada footplat. Nah, di sini ditinjau gaya geser arah X. Nah, di sini kita menghitung juga beberapa komponen seperti jarak pusat tulangan, tebal efektif footplat, jarak bidang kritis pada posisi luar footplat, gaya geser, lebar bidang geser, dan kemudian kita menghitung kuat geser juga pada footplat pada arah Y. Diambil juga nilai terkecil dari VC yang diperoleh dari 3 persamaan ini. Nah, di sini juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu kuat geser footplat itu
harus lebih besar daripada nilai VUX. Nah, di sini kita telah menghitung didapat kalau nilainya quote geser foot plate ini jauh lebih besar sama dengan daripada nilai VUX, sehingga dikatakan aman. Begitu juga kita menghitung tinjauan arah geser pada arah Y. Perhitungannya juga sama dengan tinjauan arah geser dengan arah X. Jadi tidak ada yang berbeda, cuma pergantian angka saja. Selanjutnya kita menghitung tinjauan geser dua arah atau pons-nya. Nah, di pons ini juga memiliki beberapa syarat seperti nilai quote geser pons itu harus lebih besar sama dengan daripada nilai VUP-nya. Di sini kita mendapatkan bahwa nilai quote geser pons itu lebih besar dari nilai VUP-nya, sehingga bisa dikatakan aman. Kemudian kita juga menghitung quote geser ponsnya dan kita mengujinya dengan nilai PUP. Nah, di sini nilai PUP-nya dengan nilai quote geser ponsnya itu jauh lebih besar, jadi sudah dikatakan aman. Nah, kemudian kita menghitung pembesian pada foot plate atau pondasi telapaknya. Kita menghitung juga tulangan lentur pada arah X dan arah Y. Untuk arah X kurang lebih kita menghitung jarak tepi kolom, yaitu panjang AX berapa, nilai BX berapa, nilai BY berapa, kemudian kita nyari nilai D-nya berapa. Kita dengan beberapa komponen seperti kuat tekan beton, kuat lele baja, modulus elastisitas, faktor distribusi yang akan nanti membantu dalam proses penghitungan rasio tulangan yang akan digunakan maupun jarak tulangan yang diperlukan. Begitu juga untuk yang arah Y sama dengan juga dengan yang arah X. Selanjutnya kita menghitung tulangan susut. Nah, di tulangan susut ini kita menghitung luas tulangan susut dari arah X dan arah Y. Nah, serta kita juga menentukan diameter yang akan digunakan pada tulangan susut tersebut. Di sini kita menggunakan tulangan susut berdiameter 8 mm dengan jarak tulangan susut pada arah X itu sebesar 110 mm. Sedangkan untuk yang arah Y itu kita menggunakan jarak tulangan sebesar 114 mm dengan diameter tulangan yang digunakan itu sebesar 8 mm, sehingga kita menggunakan tulangan susut arah X itu yang telah dipastikan adalah berdiameter 8 sama dengan 110 mm, dan untuk yang arah Y diameter 8 sama dengan 110 mm. Nah, berikut ini adalah penggambaran tulangan pondasi telapak yang kita gambar dalam aplikasi AutoCAD. Di sini sudah terlihat jelas ya bahwa pada gambar sebelah kiri ini merupakan gambar tulangan yang digunakan, yaitu D12 strip 170 dan D12 strip 180 dengan ukuran telapak pondasi yaitu 1,5 x 1,5 meter. Sedangkan kolom yang digunakan adalah 30 x 30 cm. Di sini tinggi pedestial yang kita gunakan adalah 1,2 dengan tebal pondasi 0,4, sehingga tinggi pondasi totalnya adalah 1,6. Kemudian tebal selimut beton yang kita gunakan adalah 7,5 cm di sini. Dengan tulangan susut Y yang kita gunakan adalah berdiameter 8 strip 110 mm. Begitu juga dengan tulangan susut X-nya, yaitu berdiameter 8 strip 110 mm. Sedangkan untuk tulangan arah X-nya kita menggunakan diameter 12 dengan ukuran 180 mm dan tulangan arah Y-nya D12 170 mm. Nah, di sini dapat terlihat juga gambar slope yang kita gunakan yaitu 30 x 30 dengan tebal spesi 2 cm sesuai dengan pada soal yang telah tertera. Serta kita juga menggunakan keramik ya, di sini ya ada ya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga melalui presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih.